Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Gimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu keadaan sehat walafiat. Masih bertemu dengan saya Ahmad Masyudi dalam pelajaran Akidah Akhlak Maknain Kitab. Ayo tetap semangat dan tetap selalu tersenyum. Oke, anak-anakku semuanya, sekarang Akidah Akhlak memaknai kitab. Kemarin kita sudah membahas tentang materi yang akan keluar di PAS. Sekarang coba buka kitab kalian di halaman 9. Di halaman 9 dari atas di baris ke 5 ya, dihitung barisnya ke 5, ada titik ya, baris kelima itu ada titik di bagian kanan. Nah, mulai dari wahasilu aktsaritil kal ibarat. Kenapa Ustadz kok loncat? Karena sebelumnya itu memang pembahasan contoh-contoh semuanya. Jadi Ustadz anggap cukup dari beberapa contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang kita langsung mengarah ke wahasilu aktsaritil kal ibarat. Ketemu ya anak-anak semuanya ya, halaman 9 baris kelima setelah titik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wahasilu aktsari tilkal ibarat, dan kesimpulan yang paling banyak daripada ibarat-ibarat di atas, dan kesimpulan yang paling banyak terhadap ibarat-ibarat di atas. Kesimpulannya siapa sih? Yarji'u, kembali, ila anna kulla aqdin, bahwa sesungguhnya setiap keyakinan. Jadi ini kaidah ya, kembali kepada kaidah bahwa gitu loh, maksudnya itu bahwa sesungguhnya setiap keyakinan au fi'lin atau perbuatan, au qaulin atau ucapan, ya dulu yang menunjukkan, alastihanatin atas olok-olokan itu, awistighfafin atau meremehkan, billahi kepada Allah, au kutubihi atau kitab-kitab Allah, au rusulihi atau utusan-utusan Allah, au malaikatihi atau malaikat Allah, au sya'airihi atau syiar-syiar Allah, au ma'alimi dinihi atau syiar-syiar agama Allah, au ahkamihi atau hukum-hukum Allah, au wa'dihi atau janji Allah, au wa'idihi atau ancaman Allah. Nah, khobarnya di sini bahwa nanti setelahnya ini ada bahwasanya setiap keyakinan, perbuatan, perkataan yang menunjukkan ngolok-olok atau meremehkan kepada Allah, kitab-kitab Allah, utusan Allah, malaikat Allah, syiar-syiar agama Allah, syiar-syiar Allah, hukum-hukum Allah, janji dan ancaman Allah, itu kufrun, berarti kufur, wa maksiyatun, dan maksiat, durhaka, maksiat itu. Falyahdharil insanu
maka fayahdhar, maka hendaklah berhati-hati al insanu manusia dzalika dari yang demikian juhdahu sebisa mungkin atau semaksimal mungkin. Juhdahu bisa sebisa mungkin atau semaksimal mungkin atau sebisa mungkin. Intinya bahwa segala sesuatu yang dimana itu berarti meremehkan Allah, meremehkan kitab-kitab Allah, meremehkan utusan Allah. Nah, sekarang kan fenomena yang terbaru itu kan ada seorang presiden di sebuah negara Eropa yang meremehkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita memang berhak marah karena Allah ya, bukan marah membabi buta. Lantas gimana Ustadz, tanggapan Ustadz misalnya sekarang boykot produk-produk negara tersebut gitu loh. Kalau memang mau ikut boykot ya silahkan, nggak masalah, tapi dengan bijak, tapi dengan penuh rahmat gitu. Kata Habib Umar bin Hafid yang dinukil oleh Habib Ali Al-Jufri bahwasanya boykot itu jangan hanya produk-produk yang bisa dimakan, produk-produk yang bisa dipakai, produk-produk yang bisa dinikmatin, jangan. Boykot itu ya boykot pemikiran mereka. Jangan sampai kita ikut pemikiran mereka. Boykot pakaian-pakaian mereka. Maksudnya bagaimana? Kalau mereka itu telanjang, mereka itu nggak pakai aurat, kita ya boykot, kita jangan ikut-ikutan mereka. Boykot film-film mereka menerbitkan film-film ini, boykot, jangan pernah nonton film itu. Boykot akhlak-akhlak buruk mereka, jangan sampai kita meniru akhlak-akhlak mereka. Nah, itu sesungguhnya boykot yang bisa kita lakukan gitu loh. Jangan misalnya ada yang punya SGM. Kemarin saya pernah dengar cerita, ada sebuah video, ada orang karena saking marah tanpa bijak, dia punya susu SGM berapa banyak itu dibakar. Ada seorang ibu punya anak kecil, Mbak, tolong jangan dibakar, kasih saya aja, anak saya ini belum lama nggak minum susu. Bayangin, justru kayak kamu yang menyakiti orang lain. Kalau memang kamu boykot, ya coba dikasih ke orang lain yang membutuhkan, kan juga bisa juga gitu lah. Udah terkadung belilah, masa ya dibakar, masa nikmat-nikmat Allah kalian hinakan seperti itu ya. Itu marah boleh, tapi yang bijak gitu, marah yang penuh rahmah. Oke, selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Faslun, wajib. Nah, sekarang bagaimana kondisi seseorang nih ketika ia sudah murtad, keluar dari Islam. Orang tadinya muslim, dia berkata sesuatu yang mengantarkan ia kepada kekufuran, akhirnya dia keluar dari Islam. Gimana apa yang ia lakukan? Wajib alaman atas orang waqa'at, yang jatuh atau yang terjadi. Waqa'at yang jatuh atau terjadi, minhu dari orang tersebut, riddatun perbuatan murtad. Perbuatan murtad. Apa yang dilakukan? Al-audu, 1, kembali fauron. Al-audu, kembali fauron, secara langsung, ilal islami, kepada Islam. Al-audu, kembali fauron, secara langsung, ilal islami, kepada Islam. Ketika tahu divonis murtad begitu, langsung asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, bin nutqi. Lah ini apa yang ia lakukan? Bin nutqi, dengan mengucapkan bisyahadataini, 2 kalimat syahadat, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wal iqla'i, dan mencabut, amma, dari sesuatu, waqa'at, yang terjadi, amma, dari sesuatu, waqa'at, yang terjadi, bihi, sebab sesuatu tersebut, ar-riddatu, perbuatan murtad. Waqa'at, yang terjadi, bihi, dengan sesuatu tersebut, ar-riddatu, perbuatan murtad.
langsung cabut nih, jangan sampai diulangi lagi, cabut. Astagfirullah, 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 begitu. Wajibu dan wajib alaihi atasnya, apalagi yang wajib, an-nadamu menyesal, alama atas sesuatu, sodaro yang muncul atau yang terjadi. An-nadamu menyesal alama atas sesuatu, sodaro yang terjadi minhu dari orang tersebut. Wal azmu dan berkeyakinan, berkeinginan kuat. Wal azmu dan berkeinginan kuat. Ala alla ya'uda untuk tidak mengulangi limithlihi yang serupa dengan perbuatan tersebut. Tidak mengulangi, berkeinginan saya nggak akan mengulangi lagi perbuatan yang mengantarkan saya kepada kemurtadan tersebut. Wa qada'u ma fatahu, wa qada'u ma fatahu, wa qada'u ma dan membayar sesuatu, mengqadhoni atau ibaratnya misalnya kamu tadi nggak sholat atau apa, diqadhoni sholatnya. Wa qadhoma dan membayar sesuatu, fatahu yang terlewat darinya, atau yang terlewat darinya, min wajibatis syar'i dari kewajiban-kewajiban syara'. Min wajibatis syar'i dari kewajiban-kewajiban syara'. Fitilkal muddati pada masa itu, pada masa yang ia tinggalkan, maka dia itu wajib mengqadhoni. Fa'il lam yatub, maka jika ia tidak bertaubat, tadi kan intinya dia itu bertaubat, harus bertaubat. Wajabat, maka wajib istitabatuhu, dimintain taubatnya gitu aja. Wajabat, maka wajib istitabatuhu, diminta taubatnya. Ya misalnya pimpinannya harus, pemimpinnya harus, kamu harus wajib taubat kamu. Ya, gitu, disuruh bertaubat. Wala yuqbalu dan tidak diterima minhu darinya illal islamu, ya dari orang murtad tadi, illal islamu kecuali Islam, awil qatlu atau mati itu. Kalau orang murtad itu begitu hukumannya itu. Kalau dia itu nggak mau bertaubat, ya harus dibunuh. Kalau dia itu nggak mau dibunuh, ya dia harus bertaubat kembali kepada agama Islam. Wayabtulu dan batal biha sebab murtad, saumuhu puasanya. Wayabtulu dan batal biha sebab murtad, saumuhu puasanya. Misalnya sudah setengah hari zuhur nih, dia sedang puasa, tiba-tiba ia murtad, maka puasanya batal, begitu maksudnya. Wa tayammumuhu dan tayamumnya, nah, dia sedang tayamum terus dia murtad, ya tayamumnya batal. Wa nikahuhu dan nikahnya, qoblad dukhuli sebelum berhubungan. Sebelum berhubungan. Ada suami sama istri, dia nikah. Dia belum berhubungan, terus dia murtad salah satu dari suami atau istri tadi, maka nikahnya batal. Langsung otomatis nikahnya udah nggak dianggap lagi. Wa kadza ba'dahu dan begitu juga setelah berhubungan. Begitu juga setelah berhubungan. Caranya apa? Illam ya'ud, jika ia tidak kembali ilal islami kepada Islam.
fil iddati dalam masa penantian. Ini penantian seorang perempuan. Fil iddati masa penantian. Nah nih, misalnya suami istri sudah berhubungan, nikah udah berhubungan. Terus salah satu dari dia laki-laki atau perempuan murtad, maka dalam masa penantian 3 bulan, ada yang 3 haid gitu. 3 bulan itu dalam misalnya dalam masa 3 bulan dia kok nggak mau kembali kepada Islam, maka nikahnya batal. Tapi ketika masa 3 bulan itu dia itu mau kembali kepada Islam, maka nikahnya nggak batal. Otomatis setelah masa penantian 3 bulan itu juga pasti batal. Wala yasihu dan tidak sah aqdu nikahihi akad nikahnya. Orang murtad akad nikah ya nggak sah nikahnya. Wa tahrumu dan haram zabihatuhu sesembelihannya. Wa tahrumu dan haram zabihatuhu sesembelihannya. Orang murtad dia nyembelih ayam walaupun sesuai syariat, walaupun leher-lehernya kepotong, itu urat-urat lehernya kepotong, itu tapi tidak boleh dimakan, nggak halal, haram. Wala yarisu dan tidak mewarisi. Dia tidak boleh ngambil warisan itu kalau dia itu murtad. Wala yurasu dan tidak diwarisi. Tidak diwarisi. Wala yusalla alaihi dan tidak disolati. Alhamdulillah kan. Misalnya nih orang murtad tadi ayahnya meninggal, dia nggak berhak dapat warisan. Atau orang murtad tadi meninggal, itu hartanya itu nggak boleh diwarisi oleh siapapun, hartanya milik kaum muslimin. Ketika dia meninggal, si orang yang murtad tadi nggak disolati, bayangin. Wala yughassalu dan tidak dimandiin, atau wala yughassalu boleh, wala yughassalu juga boleh. Tidak dimandikan, wala yukafanu dan tidak dikafani. Nggak disolati, nggak dimandiin, nggak dikafani, wala yudfanu dan tidak dikubur. Gimana tidak dikubur itu? Dibiarin aja itu. Wa maluhu dan seluruh hartanya fai'un harta rampasan atau harta tinggalan untuk kaum muslim. Fai'un harta tinggalan untuk kaum muslim. Anak-anaknya nggak boleh dapat harta itu, udah milik orang muslim, milik kaum muslimin semuanya. Oke, itu aja, cukup sekian dan jangan lupa nanti foto kitabnya difotokan dan kirim ke ALS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.